Hajatnya pengen punya rumah sama kantor Pak Haji. Terus sekarang rumahnya? Rumah dinas suami. Hah? Jadi rumah dinas kan suami tentara TNI. Oh iya. Jadi kita masih tinggal di rumah dinas. Jadi kita pernikahan 22 tahun. Sepanjang ini ya kita masih belum punya rumah. Maksudnya tabungan pun belum ada Pak Haji. Tapi saya percaya kalau saya perlu gitu ya Pak, kayak kemarin ya Allah pengen umroh gitu kan, ya saya ibadahnya lebih rajin, Allah kasih tuh 300 juta gitu Pak Haji, ya maksudnya untuk saya umroh berserta anak-anak gitu. Jadi sebenarnya saya cuma pengen dapat petunjuk Pak Haji gimana caranya, ya pasti ibadahnya pasti lebih baik kan Pak Haji. Tapi Suami apa sekarang pangkatnya? kolonel Pak Haji. Kolonel, belum punya rumah? Belum. Aduh, umurnya berapa? Sama seumuran 54. 54. Pensiun umur berapa? Pensiun umur 4 berapa? tahun lagi. Hah? 4 tahun lagi. 58. 58. Pak Haji, kita memang gak akur nih saya sama suami. Jadi suami Contohnya? saya Contohnya nggak akur? contohnya ngedidik anak. Suami bilang anak tuh harus dikasih tahu, diajarin. Pokoknya detail lah Pak Haji. Kalau saya tuh kan enggak ya, karena ya saya santai lah gitu lah Pak Haji gitu. Anak berapa semuanya? Anak 4. Paling besar? Kegiatannya apa? Kuliah, masih kuliah. Nomor 2? Kuliah. Nomor Pak 3? Haji, yang nomor 2 mau masuk TNI 3 kali tes belum lulus. Gampang tadi diajarin. Nomor 3? Nomor 3 SMA, Nomor 4? SMP. Nomor 1 laki? Laki. Nomor 2? Laki. Nomor 3? Perempuan. Nomor 4? Laki. Jadi gini Bu, Mbak, pakai ilmu kearifan lokal zaman dulu, kalau Mbaknya percaya, banyak tamu-tamu RDIY 100% terkabul. Jadi kalau pakai ilmu orang zaman dulu tuh namanya disuwuk. Kalau orang Jawa, kalau orang Sunda dicamahan. Dicamah. Kalau orang Surabaya digembokin. Jadi anaknya disuwuk kayak anak saya nih. Dokter, anak saya pertama dokter. Anak saya yang kedua dokter, anak saya yang kedua dokter. Anak yang ketiga dokter, anak yang ketiga dokter. Anak yang pertama punya suami dokter, punya suami dokter, mantu saya dokter. Saya suka lagi, punya klinik, anak saya pertama punya klinik. Punya klinik, anak saya nomor 2 punya klinik. Nomor 3 anak saya punya klinik, anak saya nomor 3 punya klinik. Nomor 1 lagi, punya apoteka 24, punya apoteka 24, punya apotek. Punya apoteka 24, punya apoteka 24. Nomor 3 begitu, sekarang punya semua. Mesti begitu. Ilmu kearifan lokal, makanya zaman dulu anaknya 12-nya jadi orang. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi direktur utama Pertamina, ada yang jadi direktur utama Jam Sostek, ada yang jadi direktur Penggadean, ada yang jadi lurah. Tapi kalau sekarang kan nggak ada yang percaya. Apa iya? Iya, apalagi suami kan. Iya. Ibu aja praktekin. Coba lu cerita. Anak lo ranking. Anak lo yang kedua dokter, ketiga dokternya yang nomor 3 ranking. Coba lo kasih apa tuh anak lo yang nomor 4, yang perempuan? Iya, jadi yang keempat itu pakai tadi ilmu basi di suwuk, dikasih cepokan. Cepokan itu bukan berarti air kita pipis baru cepok, bukan. Jadi masih bersih sebelum pipis kita cuci air ke alat kelamin kita sambil ucap-ucap hajat kita. Kemudian airnya kita bikin masak nasi, bikin masak sayur untuk minum, untuk susu, bikin teh, diminumkan ke anak sambil diucap hajat kita. Nah, pinter, alhamdulillah nilainya jadi baik semua, walaupun belajarnya sama, tidak ada kelebihan proses belajarnya. Nilainya minimal 94, 98, 99. Kita orang tuanya ngelihat ini nggak salah, nilai murah banget pikir saya gitu. Dan ranking 1. Paralel. Paralel. Dari 12 kelas. Alhamdulillah.
yang sama kayak Pak Haji, yang ini juga dokter, sudah praktek juga, yang adiknya juga dokter. Ini diinginkan untuk jadi dokter, yang kelas 3 sekarang ini mau masuk jadi dokter lagi. Iya. Bapaknya nggak kerja, bapaknya ikut saya di sini udah 5 tahun. Nih, kalau saya ngajar dia dampingin saya, karena kan dia agamanya bagus. Kalau saya kan SD Impres. Jadi kalau untuk ayat dia, hadis dia, kalau saya nggak ngerti. Tapi saya ilmu kearifan lokal saya bisa. Begitu. Nah ibu juga begitu. Oles alat kelamin taruh di perumahan dia, Halim. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Tiap hari kalau lagi mandi. Kalau nggak lagi mandi nanti suami nanya, lo gila kali ya? Saya orang Jawa, istri saya orang Palembang. Istri saya orang Sumatera, nggak ngerti ilmu ini, nggak nyambung. Saya jalani sendiri aja. Pasti saya punya Hummer. Saya walaupun ngajar begini, mobil saya Hummer. Pasti saya punya Velfire. Velfire saya 2. Pasti saya punya Alphard. Alphard saya 2. Pasti punya Rubicon. Soalnya kalau saya nggak punya Hummer, kalah dong sama tamu saya. Kalau saya nggak punya Rubicon, kalau saya nggak punya Velfire, ngapain berobat ke Pak Haji? Kita ke situ naik Velfire, Pak Hajinya naik Xenia, bubar pasiennya, nggak ada yang berobat. Saya mesti pakai Velfire dong, sekelas jenderal, sekelas presiden lah. Nah ibu juga gitu. Harus bisa, pasti bisa. Kalau ibu mesti bisnis apa? Kalau ibu ngobyek apa? 35 tahun Pak Haji saya udah kerja. Ya iya. Udah capek, maksudnya sampai pada titik udah saya udah maksimal, udah capek lah Pak Haji ya. Pengen punya kantor sendiri juga. Kayak pengen punya kantor sendiri. Nggak mungkin kalau nggak bikin tajub Allah. Bikin tajub Allah dulu dong. Saya bikin tajub Allah. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, santunan nggak libur. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, makanin anak yatim subuh nggak libur. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, anak yatim berangkatin umroh. Ada tamu nggak ada tamu, liburan ke Eropa anak yatim. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim umroh. Begitu. Nah ibu juga begitu, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Kita kan sedekah subuh nggak pernah. Saya udah ikut grup praktik Pak. Oh ya, nyoto. Nyoto. Nah paksain tuh. Tuh kan dia enak tuh grup nyoto. Kalau nggak sedekah keluarin, masukin di grup yang lain. Saya juga bilang, Bu, paksain dong Bu. Maksudnya biar di grup nyoto tuh banyak yang pada sukses, saya bilang gitu. Jadi saya ini tahu Pak Haji karena si pesuami tadi bilang, aduh Bu 4 tahun lagi pensiun, kita belum punya rumah nih. Itu saya pas lagi lihat IG atau FB, RDA ini keluar nih. Tapi saya bangsa tipe yang percaya karena saya udah ngalamin Pak Haji. Saya nggak punya uang sama sekali, saya sholat tasbih begitu salam, ada teman saya telepon, bagi rekening lo dong gitu. Jadi itu udah saya alami. Jalani. Itu udah saya alami, maksudnya keajaiban Allah tuh saya udah alami Pak Haji. Jadi kan saya memang ditinggal ibu tuh dari kecil ya, dari SMP Pak Haji. Jadi kita sepanjang hidup tuh kerja aja. Jadi ya Pak Haji ya, sampai pada tahap, aduh pengen punya uang, anak udah mulai besar kan Pak Haji. Pengen nyenengin anak, pengen bisa juga banyak berbagi gitu kan. Udah mulai di rutinitas Bapak Haji, saya tiap hari pulang sampai jam 9 malam. Suami udah ribut aja terus. Yang diributin apa? Iya, malaman lu kerja dapat apa? Sampai pulang malam-malam gitu loh Pak Haji. Jadi bagi dia ya lu nggak bener cara kerja lu begini gitu. Kalau bagi saya tadinya kan saya pikir ya uang akan mengikuti ya Pak Haji. Maksudnya saya percaya rezekinya masing-masing, tapi udah 4 tahun terakhir kesian saya ngeliat suami sih Pak Haji agak stres gitu karena kita belum punya rumah, anak banyak kan Pak Haji. Jadi saya ada tambahan 2 anak, berarti 6 anak yang mesti kita biayain. Itu aja sih Pak Haji. Kan ibu baru meraktekin ilmu RDI ya kan? Iya. Dikonsistenin belum, aja. maksudnya iya, baru lihat, jadi baru masuk grup, baru saya Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib. nggak bisa baca Al-Quran Pak Haji, belum lancar. Ya dipaksa.
dipaksa. Bu, saya punya tamu tuh. Pangkatnya kolonel nggak naik-naik. Sementara litingnya dia kasau, Pak Fajar. Saya bilang di sini, paksain. Alhamdulillah tuh. Setahun sebelum pensiun pangkatnya bintang 1. Bantuin suami dong Pak Haji, gimana caranya? Orang dia nggak nyambung ilmu RDAI gimana lu? Kita di sini kelasnya jenderal-jenderal Bu, nggak pakai kolonel. Kolonel nggak main kita. Kita mainnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Sekelas Kapolda. Si suami tugas maunya SBY Pak, yang buatin ruangan buat si Panglima, suami Pak. Sebenarnya ya, maksudnya kayak saya pekerja keras gitu. Tapi ya itulah Pak, kan belum tentu orang bener disukain. Nggak bakal. Tapi kalau ibu praktek ilmu RDAI, yang nggak suka sama kita mati. Alhamdulillah. Bantu Gimana program caranya, pemerintah. Oh ya kan kita kerja benar. Tapi kan di kantor banyak yang pada sirik. Betul. Nah yang pada sirik pada mati. Lumayan kan bantu program pemerintah pengurangan penduduk. Gimana caranya Pak Haji? Itu tadi bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Soalnya udah diuji sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia bisa, kalau kita nggak bisa. Harus bisa. Tuh. Nanti kalau anak tadi disuwuk. Kalau suami, ibu pakai juga disuwuk biar nurut, manut, katut maunya saya, nggak komplain. Gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Uang Pak Haji, maksudnya bisa beli rumah, bisa beli punya kantor. Kan belum dicolek alat kelamin ibu di rumah. Punya rumah 1000 meter. Di Sentul. Perumahan mewah di Sentul. Namanya apa kalau di Sentul perumahan mewah? Bukit Golf Hijau. Di klaster yang super mewah. Mediterranean 1 gitu. 1000 meter di depan lapangan golf. Berapa sih harganya? Murah kok, cuma 15M, 20M. Bisa buktiin dong sama orang kantor. Pada saat pindahan ibu undang litingannya suami, kalau nggak geger tuh semua pada masuk UGD. Baca Quran 12 juz. Pokoknya nih Bu, baca Quran 12 juz. Ya dipaksa dong, lu aja kerja maksa 35 tahun. Masa lu baca Quran gak maksa, entar lu nyesel seumur hidup. Besok lu meninggal dikubur. Suami nengok kuburan setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Kasihan, lebih kasihan lagi Allah, nggak diperhatiin sama dia. Gue mah nggak kasihan sama dia, ngapain kasihan sama dia? Allah yang kasihan. Masa udah tua segini nggak bisa baca Quran lancar? Harus bisa paksain.